Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi perkuliahan kedua mengenai budaya organisasi. Kenalkan, kami kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Arinda, Anisya Handayani, saya Ruby Ahmad Sugandi, dan Elisa Sofiato. Budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota di suatu perusahaan tertentu, di mana budaya organisasi tersebut biasanya mencakup beberapa hal, diantaranya ada nilai-nilai, keyakinan, asumsi, ataupun norma-norma. Budaya organisasi biasanya memiliki sifat yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti, dan biasanya dijadikan sebagai pedoman berperilaku di perusahaan tersebut. Pada studi kasus kali ini, kelompok 12 mengambil pada perusahaan Nestle. Pada perusahaan ini, selalu menjunjung tinggi dan mempromosikan standar tertinggi di seluruh bisnis yang mereka miliki, di mana budaya perusahaan yang diberikan selalu dengan struktur karyawan, yang biasanya budaya perusahaan ini disebut dengan team focus dan open door policy, yang menjadikan suatu kekuatan perusahaan tersebut. Perusahaan Nestle termasuk kepada perusahaan FMCG. Perusahaan FMCG, apa itu perusahaan FMCG? Fast Moving Consumer Good, atau biasa kita singkat FMCG, merupakan perusahaan yang menjual produk secara cepat dengan harga produk yang relatif murah. Perusahaan Nestle merupakan perusahaan FMCG terbesar di seluruh dunia dengan memiliki lebih dari 500 pabrik di 86 negara tersebar di sebagian besar benua. Perusahaan ini didirikan pertama di Swiss oleh seorang Henry Nestle. Dan perusahaan ini pula memproduksi lebih dari 500 produk yang mereka ciptakan. Adapun Nestle memiliki logo perusahaan yang terdiri dari lambang keluarga yang disimbolkan oleh sarang dengan induk burung yang melindungi anaknya. Simbol perusahaan dikaitkan dengan kepedulian dan sikapnya terhadap nutrisi sumber hidup. Sarang Nestle mengandung arti yaitu gizi, keamanan, dan rasa kekeluargaan yang penting bagi kehidupan. Next. Aktivitas manajemen sumber daya manusia di Nestle meliputi perekrutan. Hingga saat ini banyak sekali karyawan yang terlibat di perusahaan Nestle. Nestle mempekerjakan sebagian besar karyawan melalui suatu metode di mana kesempatan kerja datang ketika beberapa karyawan ingin mengundurkan diri atau ada kebutuhan yang mendesak. Tapi dalam kasus ketiga situasi ini, kepala departemen harus mendapatkan persetujuan dari Managing Director atau MD, kepala divisi mengisi formulir rekrutmen dan anggaran jika diminta. Next. Adapun aktivitas manajemen sumber daya manusia lainnya
di perusahaan Nestle, yaitu meliputi penilaian kinerja pada manajer atau supervisor. Terkait hal itu, mengevaluasi atau menilai kinerja pekerjaan seorang karyawan dengan metode seperti penilaian kinerja, penilaian karyawan, dan tinjauan kinerja atau diskusi pengembangan. Karyawan dianggap penting di tempat kerjanya karena perusahaan Nestle sangat bergantung pada kualitas kinerja karyawannya. Perusahaan memberikan insentif kepada karyawannya untuk mendorong mereka agar memberikan kinerja yang lebih baik. Next. Adapun insentif merupakan kompensasi, yaitu kompensasi itu adalah hal utama yang merupakan real rewards yang memaksa karyawannya agar melakukan kinerja yang lebih baik lagi untuk memberikan hasil yang terbaik. Hal ini sejalan dengan filosofi Nestle, di mana Nestle menjalankan program kompensasi disiplin yang menjaga hubungan jangka panjang dengan karyawan pada saat menilai kinerja mereka. Nestle berjanji untuk menawarkan paket kompensasi termasuk gaji pokok, insentif, dan tunjangan jangka pendek dan panjang. Next. Nah, dalam dunia yang semakin dinamis, tentunya para pemimpin menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Hal ini tentunya perlu cara, yaitu dengan memimpin dan mengelola. Memimpin dengan membangun kredibilitas sebagai hasil dari tindakan kepemimpinan dan pencapaian yang koheren. Kedua, percaya pada pentingnya penyelarasan dan pengelolaan ekspektasi. Tiga, memiliki minat yang luas, pendidikan umum yang baik, perilaku bertanggung jawab, serta gaya hidup yang seimbang. Mengelola dengan menghargai kerja sama yang proaktif untuk menciptakan sinergi di tingkat lokal, regional, dan global. Kedua, merangkul perubahan dan mampu mengimplementasikannya, serta mengelola konsekuensinya. Tiga, percaya dalam mencapai tujuan bisnis yang berakar pada kepatuhan dan praktik berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Yang pertama, menyediakan tempat kerja yang aman. Yang kedua, mengurangi resiko cedera karyawan, kontraktor, serta pengunjung. Yang ketiga, menyediakan informasi dan pelatihan kepada karyawan, membuat mereka sadar akan peran dan tanggung jawab dalam mengurangi resiko cedera di tempat kerja. Yang keempat, memenuhi semua persyaratan seperti kesehatan, keselamatan, legislatif, dan lain-lain. Yang kelima, mengembangkan sistem manajemen cedera yang efisien, membantu karyawan yang terkena dampak untuk kembali bekerja. Nestle sendiri menganut metode HRM. HRM atau Human Research Manager melakukan perlindungan karyawan sebagai prioritas utama, karena baginya karyawan adalah aset perusahaan. Untuk mempertahankan standar perusahaan yang global, Nestle berfokus pada kebutuhan lingkungan kerja yang aman. Untuk mengambil saran dan keputusan apapun, Nestle bergantung pada karyawan. Jadi, Nestle memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Selain itu juga, prinsip Nestle adalah mempekerjakan staf yang memiliki sikap personal dan keterampilan profesional karena akan membuat mereka mampu mengkonsolidasikan hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Oleh karena itu, potensi kemajuan profesional merupakan standar penting untuk perekrutan. Di Nestle sendiri tidak ada intoleransi, pelecehan, atau juga diskriminasi dalam pengurus. Dan prinsip ini diterapkan dan dipertahankan di setiap tahap dan juga situasi. Untuk model HRM sendiri dapat dijelaskan melalui bagian berikut.
Yang pertama, pendekatan sumber HRM. Nah, dari pendekatan ini akan menimbulkan peningkatan kinerja dan juga peningkatan komitmen dan loyalitas. Nah, hal ini akan berdampak pada tingginya motivasi, kemudian komunikasi yang baik antar pekerja dan juga kepemimpinan yang baik. Tujuan perencanaan SDM dan juga tujuan perencanaan SDM atau tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk menyeimbangkan dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan mengembangkan strategi yang akan memberikan kontribusi optimal dari sumber daya manusia. Manajer lini dan manajer staf bertanggung jawab atas perencanaan tenaga kerja. Manajer lini memberikan perkiraan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan manajer staf mengerjakan seleksi dan juga rekrutmen. Organisasi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Apa yang dibutuhkan karyawan dapat dipahami dengan mekanisme efektif yang disebut dengan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM ini dapat mengelola perubahan dalam organisasi seperti semakin berkurangnya kebutuhan karyawan. Perencanaan SDM menerapkan perekrutan baru dan memiliki staf yang terampil dan efisien dengan memahami dan dengan mudah kebutuhan di masa depan. Di Nestlé terdapat pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi terkait. Dalam hal ini, tindakan mentor dilakukan oleh setiap manajer, di mana penilaian formal dilakukan setahun sekali sesuai dengan standar yang berlaku. Manajer sumber daya manusia di Nestlé diharapkan memiliki kualitas diri dengan keterampilan profesional dan pengalaman praktis seperti mereka harus mengembangkan dan memotivasi karyawan. Mereka juga diharapkan memiliki rasa ingin tahu, berpikiran luas, serta memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap budaya dan gaya hidup orang lain, yang mana diharapkan mampu menunjukkan kepedulian dan rasa kekeluargaan terhadap orang banyak, yang merupakan salah satu tujuan dari organisasi ini. Manajemen kinerja di Nestlé. Manajer lini dan sumber daya manusia menilai secara formal sekali dalam setahun supaya mendapatkan umpan balik dari setiap karyawannya. Departemen SDM ini membantu manajemen dalam menjelaskan program pelatihan. Beberapa program pelatihan yang ada di Nestlé ini antara lain yaitu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi, manajemen proyek, manajemen diri, dan juga manajemen orang lain. Analisis kritis kinerja SDM. Untuk mengetahui perkembangan dari suatu organisasi, maka analisis perlu dilakukan. Proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kualitas karyawan dilakukan sesuai dengan standar yang tinggi. Selain itu, manajemen SDM memberikan kondisi kerja yang terbaik dengan peluang pertumbuhan yang sesuai, sehingga karyawan dapat meningkatkan keterampilannya sesuai dengan kondisi yang optimal. Karyawan harus memelihara aturan dan regulasi negara. Manajemen SDM diharapkan dan diharuskan menyimpan catatan karyawan dengan kinerja terbaik dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.